dan Anissa. Bahkan ketika saya terjatuh, Yusuf yang menolong saya. Benar, Pak. Saya juga merasakannya. Bertemu dengan Anissa dan Yusuf. Dan mereka menolong saya ketika saya terjatuh di depan Hajar Aswad. Aduh Pak, Bapak halusinasi deh. Jelas-jelas mereka kan gak pergi haji. Masa mereka ada di sini? Sudah. Ustadz Ali sama Pak Kades mungkin kecapean kali, makanya ngelindur. Mendingan Ustadz Ali sama Pak Kades istirahat aja dulu. Di sana. Saya akan bertausiah sebisa yang saya bisa. Mengenai haji. Haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Di mana haji ini panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir zaman nanti, menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang melaksanakan haji tetapi tidak diniati dengan niat yang ikhlas karena Allah. Golongan apa saja itu? Golongan yang pertama kata Nabi, yaitu pemimpin yang melaksanakan ibadah haji, tetapi dia hanya mendapatkan masuk angin. Atau bisa dibilang dia hanya ingin mencari popularitas supaya di masyarakat itu wow. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, yaitu orang kaya yang melaksanakan ibadah haji, niatnya untuk berniaga atau jual beli. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan haji, tetapi dengan niat dia itu mengemis atau mencari sumbangan semata, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah golongan yang keempat. Golongan ini adalah orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia adalah pemimpin agama, tetapi dia melaksanakan haji dengan niat mencari nama dan kemegahan semata. Semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang demikian. Demikian tausiah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kades, Bu Reni, Bu Ida, Bu Sari, hebat ya bisa naik haji barengan pakai UNH Plus lagi. Iya dong, kita kan banyak uang. Dan kita nggak sombong, nggak kayak si itu tuh dapat jatah naik haji, nggak mau berangkat. Terus uangnya malahan dipinjemin ke orang lain. Anissa, kamu jangan doain kita yang macem-macem ya. Mentang-mentang kamu gak jadi pergi haji tahun ini. Emang kalian itu nggak pantas naik haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarika lak Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Pak, ayo Pak, ibu-ibu, ayo nih, murah ini. Ayo, bagus nih Pak. Ayo. Mana dia pokoknya hanya di sini. Coba lihat dulu deh Bu, Bapak. Bu. Lihat dulu Iya, Ibu-ibu. Bu. Ih, bagus Bagus banget nih nih, masnya, modelnya Bu. jarang Bukan nih. sembarang emas loh, Bu. Wah, kualitasnya keren nih. Bapak, Ibu-ibu. Tunggu sebentar ya. Nih, lihat dulu deh modelnya bagus-bagus deh Bu, emasnya Bu. Ya ampun, nih saya jualnya juga murah lagi. Hah, bagus kan modelnya? Bu, kok malah jualan emas? Ini kan lagi haji. Iya Bu, kok ibadah bisnis? Bu, Pak, saya jual emas di sini juga niatnya untuk ibadah. Dan lagi saya juga jualnya murah kok. Oh, lebih murah. Iyalah, makanya dibeli dong. Nanti kalau keluarga tanya, ini emasnya dari tanah suci. Nah, bagus nih, ya dibeli deh. Ini Bu, Bakal gitu, nyesel Bu. loh Pak kalau nggak beli Iya, Pak, Bu. aduh bagus Bu, begini, murah Bu, lagi. Pak. Ibu-ibu sini dulu, dengerin dulu. Saya mau kasih tahu nih, kalau suami saya itu Pak Kades. Suami saya itu hebat, disayang sama warga. Pak! Ya Allah, Bu, sini dengerin dulu sama saya. Ini suami saya itu Pak Kades nih, ganteng lagi. Udah ganteng disayang warga. Bu, dengerin saya dong, saya lagi ngomong nih. Jangan lewat-lewat aja, Bu. Ini
suami saya Pak Kades nih, Bu. Bapak, Bu, anak saya kena leukemia. Saya nggak tahu lagi harus mencari uang kemana buat pengobatan anak saya. Kasian banget ya anak ibu. Kalau ibu dan bapak mau bantu, saya sangat berterima kasih. Semoga bantuan ibu dan bapak akan membawa berkah. Sudah Bu. Kami pasti bantu ibu. Udah jangan nangis lagi. Kita jadi terharu dengar cerita ibu. Ini ada rezeki sedikit buat ibu, buat anak ibu. Saya juga ada. Semoga lekas sembuh ibu. Makasih, Bu. dan Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Bodoh sekali mereka. Dibohongin aja mau. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, nih perkenalkan, suami saya ini ustadz terkenal, Bu. Kalau ibu ingin mengundang suami saya, silakan. Ini saya kasih kartu namanya, Bu. Aduh, ibu, bapak. Bu, nih, Bu. Pegang, Bu. Nih, cepet, Bu. Ya Allah. Semua naik haji dengan niat tidak baik. Termasuk hamba ya Allah. Istri hamba ada ke tanah suci hanya untuk ria-ria dan megah-megahan. Hamba tidak bisa ingatkan istri hamba. Hamba salah ya Allah. Kamu kok ada di sini? Bukannya kamu tidak berangkat haji? Yusuf? Astagfirullah. Yusuf. Anissa. Kalian di sini. Yusuf. Anissa. Ustadz Ali tuh ngelindur kali. Jelas-jelas si Anissa dan Yusuf nggak berangkat haji. Masa bisa ketemu dan nolongin Ustadz Ali? Aneh-aneh aja. Iya, bapak ini memang aneh. Bapak mimpi kali ya? Demi Allah, saya melihat Yusuf dan Anissa. Bahkan ketika saya terjatuh, Yusuf yang menolong saya. Benar, Pak. Saya juga merasakannya. Bertemu dengan Anissa dan Yusuf. Dan mereka menolong saya ketika saya terjatuh di depan Hajar Aswad. Aduh Pak, Bapak halusinasi deh. Jelas-jelas mereka kan nggak pergi haji. Masa mereka ada di sini? Sudah. Ustadz Ali sama Pak Kades mungkin kecapean kali. Makanya ngelindur. Mendingan Ustadz Ali sama Pak Kades istirahat aja dulu. Di sana. Akhirnya kita sampai juga di Indonesia ya. Iya, jadi mulai sekarang orang-orang harus panggil kita Bu Haja sama Pak Haji ya kan? Wah, senangnya niatku kesampaian dipanggil Ibu Haja. Aduh. Iya, wah mulai sekarang ibu-ibu semua orang harus menghormati kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, pada saat ini kampung kita sedang berduka. Karena Ibu Ida dan suami, Ibu Reni dan suami, beserta Ibu Kades telah meninggal dunia setelah sepulangnya dari Tanah Suci. Mungkin ini teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana
kita harus sucikan hati kita harus bersihkan hati kita, agar supaya niat kita untuk ke tanah suci itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada tujuan yang lainnya. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berdoa agar supaya arwah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan alam